Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Pasti sehat semua kan? Dan tetap menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam pandemi. Nah, adik-adik yang di rumah semua masih semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan kan? Karena pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Jadi semua jangan malas-malas dan jangan ngantuk-ngantuk, harus semangat. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah, abang ingin adik-adik yang di rumah untuk menyalam abang atau kakak atau adiknya yang di rumah dan mengucapkan selamat hari Minggu. Ayo semuanya, boleh disalam abang, kakak ataupun mamanya yang mengikuti ibadah ini. Sudah disalam semua? Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, abang akan infokan bahwa untuk minggu ini adalah Minggu Judika dengan tema serupa dan segambar dengan Allah. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya, yang akan dibawakan oleh Kak Kerin. Adik-adik semuanya ambil sikap yang baik karena kita mau berdoa. Kita satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan cinta kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami melalui online kiranya. Dimanapun kami berada, Engkaulah Bapa yang memberkati kami, Engkaulah yang memberkati setiap hati yang memuji Engkau. Kami juga mohon ampun Bapa atas kesalahan yang telah kami perbuat, sengaja maupun tak sengaja, kiranya Engkau yang mengampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyikan lagu pertama untuk lebih semangat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita ulang sekali lagi adik-adik, lebih semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak, ia sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk menyebutkan satu kalimat sambil ikuti gerakan kakak dan abang. Oke? Aku adalah ciptaan Tuhan yang paling unik.
Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Aku adalah ciptaan Tuhan yang paling unik. Nah, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk menyebutkan nama-nama ciptaan Tuhan. Nah, di sini ada apa aja Bang John? Wah, ada pohon Kak Kerin, ada gambar burung, ada gambar bintang, bulan. Wah, semua ini ciptaan Tuhan ya. Nah, ada tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, itu semua ciptaan Tuhan. Maka kita harus patut bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara melestarikan tumbuhan, merawatnya, memelihara, begitu juga dengan hewan. Nah, bagaimana dengan manusia? Harus saling mengasihi. Nah, untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri sambil kita nyanyikan lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita melipat tangan, tundukkan kepala, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel di ibadah minggu pagi ini, yang diambil dari Yesaya 43, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 21. Kita membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta,
Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Kita bersama-sama membaca ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberikan kemasyhuran. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita harus tetap semangat hari ini ya adik-adik, karena kita masih memuji Tuhan. Dan kita juga jangan lupa untuk bersyukur. Untuk itu adik-adik, Abang Unam, adik-adik yang ada di rumah, untuk bangkit berdiri kembali, kita akan nyanyikan dari buku ND 754, Goklas Niroha. Bahasa Indonesianya kita nyanyikan adik-adik ya. Ada sukacita di hatiku, di mana di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya, dan siapkan Alkitabnya ya. Sambil kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Besertaku selamanya.
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan renungannya pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Amang Pendeta akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adikku sekalian dapat mengikutinya di dalam hatinya masing-masing. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai peristiwa penciptaan pada hari yang ke-6. Apa yang terjadi dengan penciptaan pada hari yang ke-6? Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan atau manusia, Tuhan menciptakan mereka segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu tidak berbeda dari dirinya. Tetapi justru manusia yang diciptakan Tuhan itu segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Apa artinya ketika Tuhan mau menciptakan manusia itu harus segambar, harus serupa dengan Tuhan Allah? Yang pertama tentu yang mau disampaikan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa Allah adalah manusia atau yang diciptakan Tuhan itu bisa menghadirkan rupa dan gambar Tuhan Allah untuk dapat selalu mengasihi manusia lain dan juga ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena apa? Karena pada dasarnya mau disampaikan bahwa
Tuhan sudah mengasihi manusia, mengasihi semua ciptaannya. Jadi bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, maka yang harus dilakukan manusia adalah mau mengasihi manusia lain sesamanya dan juga termasuk ciptaan Tuhan yang lainnya di dunia ini. Sehingga ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, manusia sesuai dengan yang diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan Allah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh manusia, atau bahkan yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhan, manusia yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhan, untuk melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Apa itu yang dilakukan oleh manusia ketika manusia yang pertama itu disuruh oleh Tuhan? Yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, bahwa manusia yang pertama itu dapat menguasai segala ciptaannya. Namun adik-adik sekolah minggu, menguasai segala ciptaannya yang lain, ciptaan Tuhan yang lain selain manusia, artinya adalah bukan menguasai dengan memperlakukan, menggunakan ataupun memanfaatkan dengan sewenang-wenang atau dengan sesuka hati manusia itu. Tetapi ketika manusia itu disuruh oleh Tuhan Allah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Allah dan sekaligus menyuruh manusia untuk menguasai ciptaan Tuhan yang lainnya, maka yang harus dilakukan oleh manusia adalah kembali lagi kepada hakikat diciptakannya manusia, menunjukkan kasih sayang manusia ataupun mengasihi kepada ciptaannya yang lain. Kalaupun mereka mau makan, kalaupun mereka mau memanfaatkan tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan, kalaupun mereka mau menikmati hewan yang memang menjadi kebutuhan untuk dimakan oleh manusia, tentu mereka harus memanfaatkannya tidak dengan sesuka hatinya. Atau dengan kata lain, Tuhan mengatakan bahwa silakan nikmati ciptaan Tuhan, silakan memanfaatkan ciptaan Tuhan, silakan menggunakan segala ciptaan Tuhan, tetapi tidak dengan sesuka hatinya. Dan yang harus dilakukan adalah bagaimana mereka memperlakukan ciptaan Tuhan yang lainnya dengan penuh kasih dan sayang, sehingga tidak ada lagi yang namanya ketamakan. Tidak ada lagi ketamakan. Kalau ketika Tuhan menyuruh untuk menguasai, bukan berarti manusia itu memiliki semangat yang tamak ataupun katakanlah selalu ingin lebih, selalu mau semuanya. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena itu adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita yang pertama, tetaplah menjadi ciptaan, betul, tetaplah menjadi ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan Allah, dengan mau memiliki saling mengasihi. Yang kedua adalah, kalaupun adik-adik sekolah minggu memperlakukan ciptaan Tuhan yang lainnya, perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih atau dengan penuh kasih sayang. Misalnya kalau ada binatang yang kita jumpai, jangan kita sakiti, jangan kita siksa. Tetapi bagaimana kalaupun kita tidak mau merawat, minimal kita tidak menyiksa binatang. Begitu juga dengan tanaman. Mari kita sama-sama menyayangi. Misalnya ada tanaman disuruh oleh orang tua untuk menyiram tanaman misalnya supaya tidak kering. Itu pun menjadi bagian dari adik-adik sekolah minggu untuk merawat ataupun mengasihi ciptaan Tuhan yang lainnya.
Karena itu mari bersama-sama adik-adik sekolah minggu yang saat ini masih setia mengikuti ibadah ini secara live streaming ataupun secara online, dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang memperlakukan ciptaan Tuhan yang lainnya dengan kasih sayang dan cinta kasih. Hindari dan jangan sampai ada yang namanya ketamakan di dalam hati adik-adik sekolah minggu. Selamat menjadi rupa dan gambar Allah untuk bisa mengasihi sesama dan juga merawat ciptaan Tuhan yang lainnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Engkau mengajak, membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu bahwa anak-anak sekolah minggu-Mu adalah ciptaan-Mu yang segambar dan serupa dengan Engkau. Biarlah di dalam kehidupan mereka sehari-hari Engkau tetap memampukan anak-anak sekolah minggu-Mu sebagai ciptaan-Mu yang segambar dan serupa dengan-Mu untuk tetap saling mengasihi kepada sesama manusia, kepada segala ciptaan-Mu yang lain. Biarlah Engkau tetap menyuruh anak-anak sekolah minggu-Mu untuk dapat memanfaatkan, menggunakan segala yang ada, segala ciptaan-Mu yang ada di sekitarnya tanpa diliputi dengan ketamakan. Tetapi biarlah mereka mempergunakannya, memanfaatkannya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya. Dan mereka tetap melakukan pemeliharaan ataupun perawatan terhadap segala ciptaan-Mu tersebut. Dan kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak sekolah minggu-Mu yang sampai saat ini masih tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu secara daring, online, ataupun secara virtual. Engkau yang senantiasa memberkati iman percaya mereka, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah ini ataupun beribadah di rumah masing-masing, tetap di dalam hati yang penuh sukacita. Dan kami percaya anak-anak sekolah minggu-Mu juga yakin bahwa suatu saat nanti kami akan bersama-sama bersekutu di rumah-Mu. Berkatilah juga setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu. Begitu juga ya Bapa dengan seksi sekolah minggu serta guru-guru sekolah minggu-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya ayat hafalan loh minggu ini. Dibuka yuk Alkitabnya. Dari Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Adik-adik boleh mengirimkan video ayat hafalannya ke kakak guru sekolah minggu. Terima kasih. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan untuk persembahannya. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan nyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Toga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu,
bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah minggu selanjutnya. Dadah.